Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview dan menganalisa pergerakan pair yang ada di dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Kita mulai dari XAUSD. Jadi kemarin saya ada entry di XAUSD karena saya melihat di sini ada CRT low. CRT low ini kita anggap sebagai liquidity. Kemudian kita cari CRT hex, ada di sini. Ya, CRT hex ada di sini. Kemudian kita lihat di TF yang lebih kecil, H1 atau M30, dan kita juga perhatikan di sini ada order block ya. Jadi ini ada CRT low sebagai liquidity. Ketika dia ambil CRT low di H4, kemudian kita lihat di area sini apakah ada konfirmasi entry. Kita bisa lihat di M5 ya. Jadi kemarin saya entry di area ini karena dia udah mengebreak area ini. Ini sebagai market structureship ya, ini sebagai market structureship. Nah, ini sebenarnya sudah di break juga ya, dia market structureship. Kemudian ini arah kedua, jadi sebenarnya di sini juga kita udah bisa entry, namun kita nggak mendapatkan entry di area ini, dan saya entry di area ini karena di sini ada market structureship, kemudian ada fair value gap, dan ketika kita lihat di H1 M1, ini areanya lebih jelas kelihatan ya. Jadi di sini nih dia membuat market structureship, sini market structureship, kemudian naik ya, naik dia ada displacement di sini. Kalau kita lihat juga dia membuat liquidity grab, membuat manipulasi di sini, ini liquidity grab, kemudian naik ke atas membuat market structureship, dan di sini ada area yaitu fair value gap. Ini ada area fair value gap, ini area manipulasi. Kemudian kita lihat juga ini ada order block. Jadi area fair value gap dan order block udah diambil. Selanjutnya, dan ini kita tidak mendapatkan entry di sini. Namun saya lihat di M5, sini ada market structureship lagi ya di M5, dan kita entry di area fair value gap. Dan kita ambil atasnya. Kita ambil di atasnya karena biasanya kalau seperti ini enggak kena spread ya. Jadi kita ambil atasnya, ini kena nih di area sini. Dan targetnya adalah sebenarnya kita bisa target di area ini ya, area dari CRT hex ya. Namun kalau kita perhatikan ya, khawatirnya dia ambil area ini ya, ngambil area ini. Ini ada breaker block
box, dan kalau ini bisa market structure shift, tapi ini saya lihat memang kalau dari trennya ini masih naik ya. Jadi untuk cari sell ini belum ada tanda-tanda penurunan ya. Jadi selanjutnya kita akan tunggu ya di area sini ya. Ini ada area fair value gap, dan ini adalah liquidity ya. Liquidity internalnya di sini. Ini kita tarik. Oke, ini adalah areanya swing high, swing low, swing high. Jadi nanti kita lihat lagi apa yang terjadi. Ya, ini juga kita bisa lihat nanti sebagai CRT low ya. Ini CRT high ya. Jadi kita bisa mengamati di area ini ya. Area dua area ini. Kalau dia turun ngambil area CRT low, kita bisa lihat nanti apakah ada konfirmasi entry. Dan ini kita juga bisa di area sini ya, kita juga lihat di area sini apakah ada konfirmasi entry atau tidak. Kemudian EUR NJD ya, ini adalah area sell side liquidity, ini ditembus ya, tembus, dan sekarang di area fair value gap. Ini sebenarnya ada fair value gap di sini. Ini ambil dari fair value gap atasnya ya. Ini ambil dari fair value gap. Dari fair value gap ini turun ya. Ini dia di sini dia membuat manipulasi ya. Ini adalah manipulasi, ngambil CRT X ya. Ini tadi area fair, ini bisa kita anggap sebagai CRT high, dan ini adalah CRT low. Dan ketika ini diambil, di sini ada wick ya, ini wick turun. Kita bisa perkecil, dicari konfirmasi. Maka ada konfirmasi di area tersebut. Ya, konfirmasinya adalah di area sini. Sebenarnya bisa entry di area sini, namun ini ini diambil ya. Oke, ini bisa entry di sini. Diambil ya. Karena dia udah membuat market structure shift. Kemudian dia ngebreak lagi. Nih, membuat market structure break. Ini juga dia ini membuat market structure break lagi. Di sini ada fair value gap, kemudian turun. Dan semalam saya tunggu ya untuk entry di area ini. Ini ada gap. Ini ada gap ya. Kita bisa cari di area ini. Biasanya dia ambil area atasnya atau diambil area gap ini. Bisa area ini. Ini fair value gap, karena ini gap. Kalau atasnya adalah fair value gap, kita bisa ambil. Kalau malam saya tunggu di area ini, ternyata nggak balik ya. Sini kita berharap dia naik kemudian turun lagi. Dan ini tidak ada pembalikan. Dan area ini kita lihat nanti apakah masih valid atau enggak, tergantung dari market structure yang ada di bawahnya. Nah, ini sekarang dia berada di area fair value gap. Kita akan tunggu dia ngambil area sell set liquidity ya. Oke, ini juga sell set liquidity.
atau ini, ngambil ini ya, ini sebagai CRT low. Kita lihat nih apakah area ini ada reaksi, ada konfirmasi untuk entry. Kita akan cari entry buy, dan ini fair value gap, ini belum ada tanda-tanda kenaikan dan kemungkinan juga akan turun ya kalau lihat seperti itu. Selanjutnya EUR USD. Semalam saya coba ada entry di sini ya. Ya, area ini. Dan kita TP di sini karena ini sebenarnya udah membentuk, udah berubah market ya. Ini udah mengalami perubahan market, namun area ini adalah area yang masih fresh, jadi kita bisa ambil, manfaatkan, tapi ini tidak bisa terlalu jauh ya. Ini tidak bisa terlalu jauh, tapi kita bisa manfaatkan di area sini, kecuali dia ngebreak atas ini. Kita hapus. Oke, di sini sebenarnya ada area yang bagus kemarin sih, lihat ini. Ini ada area yang bagus. Dan sempat balik lagi ke area sini, kemudian turun, ngambil area dari fair value gap. Ini dia membuat liquidity grab. Liquidity grab, di sini ada market structure shift. Ini ada fair value gap, kemudian turun. Ya, kita lihat ini. Kita hapus ya. Kita hapus dulu. Ini adalah CRT low ya. Kita bisa lihat di area ini nanti. Kalau ada konfirmasi entry, kita akan entry. Kalau naik sampai sini, kalau naik dulu berarti kita tunggu di area sini. Dan ini juga ada area order block. Ini ngambil dari order block. Ini order block. Ini ada sell set liquidity. Jadi area-area ini yang perlu kita perhatikan. Cari apakah ada liquidity di sini, apakah ada smart money, kemudian USD CHF. Oke. Ini SDCF, ini setway ya. Dia ngambil CRT high di sini. Di daily. Ya, dia ngambil CRT hikes. Ketika ngambil CRT hikes, kita bisa cari entry ya. Dia membuat market structure shift di sini. Nah, naik lagi dia ambil area fair value gap. Jadi area fair value gap di sini. Kemudian turun bisa nyampe, ini kemungkinan akan turun sampai area ini. Ini ada area sell set liquidity. Ini ada sell set liquidity. Kalau daily ini CRT low. Ya, kemungkinan dia akan ambil target sampai area sell set liquidity. Jadi kita bisa entry di sini ya. Kita kemarin udah garis di area sini market structure shift, kemudian ngambil area fair value gap. Dan ini juga area OTE. Oke, OTE. Standar defisiasinya sama di sini ya. Kemungkinan juga akan ngambil standar defisiasi 1, min 1.
Oke, kalau dia naik lagi bisa jadi dia ambil area ini. Tapi kalau dia ambil area ini sebelum naik ya, ini juga harus hati-hati karena bisa jadi dia membuat manipulasi di area sini, membuat konfirmasi buy dan berubah market structure. Ya, ini tadi saya coba entry di area sini, ini udah balik lagi. Ya, dia ambil liquidity nih, reset liquidity, kemudian dia sempat turun, di sini ada area fair value gap ya, fair value gap di sini ya. Oke, di sini market structure shift, di sini market structure shift, kemudian target bisa sampai sini. Oke ya, tapi juga harus hati-hati nih, area ada fair value gap, bisa kita tunggu di sini dulu. Kemudian AUD USD. Oke, AUD USD ini kemungkinan masih naik ya. Nah, kita cari ya, ini ada basic liquidity, kita bisa tunggu di area sini ya, ini di weekly. Oke, kita tunggu di atasnya, di weekly-nya. Kalau di daily ini ada area order block ya, kita tunggu di atasnya. Ini ada area fair value gap ya, ini kemungkinan masih naik. Kemudian USDJPY dia sekarang ngambil area fair value gap. Kemarin saya akan coba entry di area ini belum diambil. Dia ambil area atasnya, kemudian lihat dia membuat market structure ya, tapi ini masih belum bagus ya, mending kita cari lagi nanti area yang lebih clean ya. Ini masih kita bisa lihat nanti ya. Kalau dia dari sini langsung turun, ini lebih bagus, turun sampai sini kemudian naik. Kemudian USD CAD. Oke, USD CAD kalau kita perhatikan dia ambil buy set liquidity di sini. Ini ada area yang direspek di weekly tadi sebagai CRT low, CRT highs, dan di daily kita bisa melihat ini adalah area fair value gap ya. Dan kalau kita ukur, ini adalah area OTE. Kemudian ini adalah kemungkinan dia akan turun sampai area sini. Dan dia turun sampai area sini. Turun, kemarin saya mau entry di sini, ternyata nggak diambil ya. Ini ada order block ya, dia ambil order block
tapi biasanya saya akan turun lagi di area ini. Tujuannya adalah untuk memperkecil risk ya, memperkecil risk. Meskipun kita udah tahu market mau kemana, tapi kita tetap cari area entry yang sekiranya risknya kecil, risk rewardnya bagus ya. Dan kemarin saya coba entry di sini, nggak keambil. Kita perhatikan di 4 ini ada fair value gap ya, dia ngebreak area ini, membuat market structure break ya. Kemudian ada area fair value gap, ini kemungkinan akan turun ngambil area sell set liquidity, dan kita bisa lihat nanti di area ini apakah ada konfirmasi untuk bisa buy. Selanjutnya kalau kita lihat di daily, ini ngambil CRT low sini, ini CRT highs ya. Oke, namun ini tidak ada konfirmasi entry di sini. Kita bisa tunggu ini. Kita bisa memperhatikan area ini ya, area ini. Selanjutnya GPPJP. Oke, kita kemarin mau entry di sini, ini tidak diambil ya. Sebenarnya ini ada area fair value gap, tapi kalau kita entry di sini, SL-nya di sini, ini risknya besar. Biasanya saya akan perkecil, tujuannya adalah untuk memperkecil risiko ya. Ini ada di M15, di sini ada fair value gap, jadi kita coba entry di sini namun tidak diambil. Kemudian Nasdaq. Oke, kita sebenarnya ada analisa Nasdaq sekarang berada di area fair value gap di daily. Kalau di weekly ya, di weekly juga ada fair value gap. Ini di sini fair value gapnya weekly. Ini harus hati-hati ya, kemungkinan dia karena udah berada di area fair value gap, jadi kita bisa cari sell. Dan kemarin saya ada analisa untuk, kita lihat di daily 4. Oke, jadi ini sebelumnya udah pernah kita garis ya, garis ternyata area ini di respect. Ini ada area fair value gap, kemudian dia naik ya, sempat naik ngambil area ini nih, ini juga area yang sebelumnya pernah kita garis ya. Kalau kita mau entry di sini, ini risknya kecil, ini risknya kecil. Bisa target di sini ya, kita bisa cari sell area atau CRT low. Oke, di sini ya CRT low nya ya, ini kemungkinan area ini di respect. Nah, ini bisa dilihat analisa sebelumnya kita garis di area sini ya, garis di area sini, ternyata area ini di respect. Kemudian BTC USD ya, BTC kita bisa cari sell ya nanti di area buy set liquidity ya, ini buy set liquidity, dan ini ada trend line ya, kemungkinan dia kalau ngambil ini bisa balik ke sini ya, tapi kalau ditembus ini bisa jadi akan naik.
Kalau ditembus bisa jadi dia naik, tapi kalau dia ambil ada konfirmasi di area sini, ini bisa kita sell ya. Lagi di sini ada beset liquidity, kemudian ini ada order block ya. Ini area yang bisa kita manfaatkan untuk cari sell, namun ini di weekly ya. Mungkin demikian analisa dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.